Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Abi Mundirin dalam kegiatan kita untuk tugas implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan P5 dengan narasumber kami Bapak Danarudin yang akan menyampaikan atau akan menjawab setiap ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau. Oke, Bapak Danarudin, siap? Oke, bisa. Oke, pertanyaan yang pertama, berikan pandangan Anda secara jujur tentang pembelajaran tanpa adanya guru yang mengajar di depan kelas, baik model tradisional maupun konvensional, seperti yang Anda alami selama BIMTEK POP tahun 2023 ini. Selama BIMTEK ini, narasumber tidak melakukan ceramah di depan kelas sama sekali. Peserta diarahkan belajar melalui gawainya masing-masing. Berikanlah pendapat Anda yang sejujur-jujurnya, termasuk pandangan kelompok Anda tentang belajar tidak harus berada di ruang kelas seperti yang Anda alami dalam kegiatan BIMTEK POP. Terima kasih Pak ya. Ini setelah saya melaksanakan BIMTEK selama beberapa hari di belakang ini, saya merasa bahwa memang anak, terutama peserta didik di sekolah, sangat membutuhkan model pembelajaran seperti ini. Karena apa? Karena model pembelajaran ini itu kita harus bisa mengembangkan bakat dan kemampuan anak. Tidak mesti di ruangan, kita nggak mesti ngoceh-ngoceh. Jadi anak itu, kita tuntut anak itu supaya bisa mengembangkan kreativitas anak itu, agar pembelajaran itu sangat menyenangkan. Terus untuk selama di BIMTEK saya juga punya kelompok Pak. Sepertinya teman-teman saya sekelompok itu pasti setuju dengan pembelajaran seperti ini. Karena apa? Karena itu pengen sekali supaya pendidikan terutama di Kabupaten Indragiri Hilir ini berjalan seperti yang kita harapkan, menjadi panutan untuk kabupaten yang di luar sana, terutama dengan pembelajaran yang di luar daripada kebutuhan yang dulu. Seperti dulu guru hanya sebagai narasumber di depan kelas, hanya berceramah. Terus kalau sekarang ini kita harus pandai melaksanakan pembelajaran itu supaya anak itu tidak bosan. Nah, seperti itu Pak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, di mana model pembelajaran di BIMTEK POP ini adalah bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Anda merasakan perbedaannya dan apakah manfaatnya itu terasa bagi Anda? Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini itu dituntut anak untuk mengembangkan bakat dan kemampuan ilmunya sendiri. Nah, jadi ini sangat dibutuhkan, sangat terasa. Sudah pasti berbeda lah dari yang dulu dengan yang sekarang, ya kan? Kalau dulu kita fokus pada bacaan, pada buku, pada LKS. Kalau sekarang kan anak itu harus bisa menyesuaikan dengan suasana. Nah gini Pak, jadi kalau seandainya kita umpamakan nih, nah kita umpamakan di dalam kelas suruh kita mengerjakan tugas, nah silakan kerja. Nah itu model dulu, silakan kerja nak, ini teksnya silakan dikerjakan Pak ya. Nah tapi kalau iya ada teks langsung jawab betul salah Pak. Tapi sekarang enggak. Nah ini tugas, coba perhatikan di kawasan Anda. Pernah tak Anda mengalami hal seperti ini? Silakan beri pandangan. Nah, itu sangat dibutuhkan Pak. Memang sih ada perbedaan, tapi perbedaan itu kita harus sempurnakan. Yang mana yang bagus, kita tambah bagus lagi. Nah, itu seperti itu Pak. Oke, untuk pernyataan yang ketiga, di mana model pembelajaran di BIMTEK POP ini juga merupakan implementasi pembelajaran berbasis proyek ataupun P5, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah Anda merasakan perbedaan dan apakah membantu terbentuknya 6 profil pelajar Pancasila
Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Setelah 1-2 hari saya melaksanakan BIMTEK POP ini, sepertinya tidak ada berubah daripada kelima itu Pak. Dikarenakan apa? Saya lihat mulai dari kemarin itu saya sudah mengalami hal yang seperti P5 tadi, yaitu kreatif, apa lagi tadi? Bertakwa kepada bertakwa Tuhan, kepada Tuhan, mandiri, ada lagi mandiri, bergotong ada royong, bergotong royong lagi, berkebinekaan ada global, berpendidikan global, nah bernalar kritis. berdana kritis, bahkan kreatif sama sekali. Nah memang sih dalam BIMTEK ini kita sepertinya hal-hal seperti itu sudah mengalami. Seperti contoh kita diberi tugas, kita diserahkan di mana posisinya kita mau melaksanakan tugas, kita kreatif, kita harus belajar supaya kita bisa memanfaatkan lokasi yang ada di suasana lingkungan pelatihan kita agar tugas yang kita dapatkan itu dengan mudah menjawabnya. Seperti itu Pak. Ini tidak ada yang berbeda. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Apakah strategi yang akan Anda lakukan untuk segera melaksanakan proses pembelajaran seperti yang Anda rasakan pada BIMTEK POP selama 3 tahun belakangan di sekolah Anda masing-masing? Sebelumnya saya sudah pernah melaksanakan BIMTEK POP Pak ya. Nah, sebelumnya tahun Satu pengalaman lah. ya, insya Allah mudah-mudahan ada. Dulu pernah melaksanakan POP, tapi pembelajaran itu hampir sama dengan pembelajaran yang di sekolah yang kami lakukan. Nah, makanya sepertinya BIMTEK yang lalu sih agak sedikit membosankan. Tapi tidak apa-apa. Saya mendapat pengalaman di BIMTEK tahun ini itu sangat unik. Karena kenapa? Karena pembelajaran itu tidak mesti di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan. Bebas kita mau memilih ruangan seperti apa. Nah, strategi saya sih nggak banyak sih. Tahun yang akan datang sih harapan saya juga kepada peserta didik, terutama sekolah saya nih Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya pelajari di BIMTEK tahun 2023 ini bisa saya terapkan kepada anak-anak secepatnya. Agar apa? Agar anak-anak itu merasa berbeda dari tahun ke tahun sistem pembelajaran, supaya anak itu tidak anjlok terus nilai rapor pendidikannya. Itu aja Pak menurut saya. Oke, terima kasih kepada Tarudin yang telah menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari kami. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk kita berdua dan kita memanfaatkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan bisa kita kembali kepada blog yang saya akan sampaikan di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.